Pak, izin Pak, anak sini Pak. Udah dibawa. Dikit-dikit. Iya, kalau udah ada fotonya. Transferkan we. Kemarin tuh sempat lihat ada yang surat pernyataan. Pak, ditampilkan. Itu ya Pak ya? Ya, pakai tak. Enggak apa-apa. Di Cirebon itu apa, Pak? Dulu Kemarin kan mau kuasa hukumnya kuasa hukum orang Cirebon. orang Cirebon. Tapi kejadian mah di Subang. Kejadian di Jakarta, pelakunya awalnya dari Subang. Namanya Asep Sudirman, asli orang Subang. Dia itu punya istri, dia mantan punya istri, seorang anggota polisi juga, Polwan, yang dinas di Samsat Jakarta Barat. Katanya Mengaku dekat. iya, dekat. Habis itu dia kenalkan lagi sama temannya Titia Nasution. Dia juga sama seorang anggota Polri, Polwan, yang dulu tuh dinas di Samsat Jakarta tahun 2016. 2016. Iya. Udah. Kronologis awalnya, pertama RT Arya menawarkan ke saya agar supaya anak saya ikut tes polisi. Terus situ tidak ngambil keputusan, saya menolaknya, gak punya uang alasannya. Terus dia datang lagi ke rumah saya berkali-kali membujuk saya agar supaya anak saya daftar polisi, yaitu melalui saudara Asep Sudirman. Itu karena dia bahas dengan bahasa istilahnya cacat pun bisa masuk katanya gitu. Nggak usah tes lah segala macam. Pokoknya ini yang bawanya Wakapolri katanya bahasanya. Gitu, lama-kelamaan saya kebujuk. Sudah kebujuk, saya pengen memastikan yang bawanya dulu yang di Jakarta. Kata dia ya oke, saya bawa sama yang bawanya yang dekat Wakapolri. Habis itu selang sehari saya berangkat ke Jakarta sama Asep Sudirman sama Retaria, yaitu menemui Ibu Heni V, yaitu seorang anggota Polri yang tugasnya di Samsat Jakarta Barat. Nah di sana pas ada kita bicara sama Asep Dirman sama Bu Heni P, menanyakan keseriusannya untuk membawanya, akhirnya Bu Heni siap katanya untuk memproses agar supaya anak saya itu lulus menjadi anggota Polri. Oke siap katanya, dengan perjanjian uang 600 juta. Sudah meyakinkan dia sanggup Bu Heni, yang tempat tinggalnya di asrama polisi Kalideres. Akhirnya saya pulang lagi ke rumah untuk mengondisikan uang yang nominal 600 juta itu. Akhirnya saya jual kebun sawah. Sesudah kepegang uangnya, ditaruh di bank, Pak Asep meminta transfer 200 juta ke rekening Pak Asep. Bukti rekeningnya di Pak Asep dengan alasan ntar disatuin kwitansinya di Bu Heni katanya 500 juta. Makanya bukti transfernya dipegang sama Pak Asep. Sudah transfer 200 juta ke Pak Asep. Selang berapa hari langsung Bu Heni meminta 300 juta. Saya langsung datang ke Jakarta lagi ke rumah Bu Heni, yaitu di asrama polisi Kalideres. Pas di sana saya pasrahkan uang yang 300 juta itu ke Bu Heni, dihitung uangnya, dibuka, terus dia bikin kwitansi dan tanda tangan, yang membuatnya pun Bu Heni, tanda tangan, dan posisi uang ada di Bu Heni, yang 300 juta itu. Sesudah itu, anak saya langsung dibawa ke temennya, yaitu di rumahnya Bu Yulia Fitria Nasution. Dia adalah seorang anggota Polri juga,
yang tugasnya di Samsat Jakarta Selatan tempo hari itu, Pak. Nah, pas dititipkan di rumahnya Bu Yulia, karena di rumah Bu Heni alasannya sempit, istilahnya tempatnya sempit, makanya dititipkan di rumah Bu Yulia Fitriana Sution, seorang anggota polisi Samsat Jakarta Selatan. Selama di rumah Bu Yulia Fitriana Sution selama 1 tahun, anak saya di sana bukan saya dibimbing atau dilatih atau didaftar pun tidak selama 1 tahun. Bahkan anak saya itu diperlakukan sebagai pembantu, suruh bersih, ngepel, babysitter, suruh ngurusin anak kecil, siang malam di sana. Sampai-sampai dia sakit, anak saya itu namanya Teti Roheti, dia sakit sampai dia dirawat di rumah sakit, pingsan itu Pak, pingsan, dia dirawat di rumah sakit selama sehari semalam di sana Pak. Saya tanyain sama Pak Asep Sudirman tempo hari, saya tanya Pak Asep, bagaimana ini prosesnya? Kok begini nggak ada tes? Sama-sama Bu Heni saya tanyain. Nggak ada tes, nggak ada pendaftaran, yang lain udah biarin aja katanya gitu. Ini Bu Yulinnya ini galak, suka marah-marah dan sebagainya. Udah biarin aja, hitung-hitung nyoba mental aja, kata Bu Heni sama Pak Asep Sudirman itu. Jawabannya. Dia sampai pingsan di sana, dirawat di rumah sakit, terus anak saya karena 1 tahun tidak ada proses, dia pulang dulu ke rumah, ke kampung, ke saya. Selama 1 minggu dia berangkat lagi ke Jakarta. Sudah nyampe ke Jakarta, Bu Yulia Fitriana Sution itu sudah nggak ada, rumahnya sudah kosong. Berkas-berkas atau pakaiannya sudah tidak ada. Saya tanya sama Pak RT itu. Sampai-sampai ijazah anak saya yang aslinya SD, SMP, SMA hilang sampai sekarang, sama berkas-berkas yang lain, akte dan sebagainya hilang aja Pak di sana. Pas tanyain sama Pak Asep, sama Bu Heni, bagaimana nih katanya ijazah hilang? Alasannya katanya Bu Yulia lagi dicari dulu katanya bahasanya. Saya kan tidak tahu tempatnya rumah Bu Yulia Fitriana Sution Pak, tidak tahu rumahnya di mananya. Sudah itu dia bilang ya udah tanggung jawab masalah uang mas saya, kata Bu Heni sama Pak Asep tuh. Terus saya mediasi sampai ke keluarganya, sampai ke kantor desa. Tidak ada titik terang, Pak. Tidak ada titik terang. Sampai saya lapor ke Propam tahun 2020 pelaporan. Tidak ada titik terang, tidak ada proses di sana, tidak ada titik terang, Pak. Pas kemarin saya sama pengacara saya namanya Pak Eka, itu laporan ke Mabes terakhir itu Pak, pas di sana tidak ada titik terang lagi Pak. Akhirnya karena proses semua sudah dilaksanakan mediasi, pengacara saya yang bernama Bapak Eka itu ngambil keputusan sudah kita dimedsoskan saja katanya gitu, agar supaya Bapak Kapolri dan sebagainya mengetahui tentang kejadian ini Pak. Maka daripada itu Bapak Kapolri dan sebagainya mohon banget minta bantuannya agar supaya permasalahan saya bisa selesai Pak lah. Gitu Pak. Bapak kan sehari-hari bertani ya. Iya sekarang Pak. dengan dijualnya sawah dan kebun itu gimana Pak untuk sehari-harinya Pak? Saya sampai-sampai Pak terus terang aja kerja ngangkat-ngangkat batu Pak. Fotonya ada, saya nggak mau dikirimkan Pak. Saya kerja panas batu apa aja ya. Serabutan gitu ya? Serabutan Pak, ngamparin batu gitu kan. Apa aja Pak. Yang penting kan keluarga bisa makan Pak.